Mungkin sebenarnya sama aja ya. Ya. Walaupun Jadi tax 5%, tapi harganya juga lebih mahal. ternyata ya kita akhirnya tahu. Jadi kelihatannya 5% lebih murah tapi karena lebih mahal sedikit jadinya begitu. Nah, jadi kalau soal grocery sebenarnya Toronto sama Edmonton sih nggak jauh beda sih, menurut aku sih. Nah, jadi mirip-mirip karena kita kan benar-benar carinya yang mirip-mirip sama. Nah, terus nih kita ngomongin soal apa lagi ya? Mungkin biaya subway. Kalian kan subway-nya, kalian subway kan sebutnya di situ? Iya, LRT-nya itu sama bis jadi satu, Ci. Di sana juga kan? Ya, kita di sini namanya TTC, Resto. Di sini apa Resto ya? Card. ETS, Edmonton Transit ETS. Okay. Service, ya. Nah, itu berapa sebulan? Kalau normal, sebulan 100. Oke. Ini adult. Student lebih murah dong betul. Student 60 ya sama adult. Sama adult. Sama senior. Youth sama senior kayaknya 60-an deh. Oh, oke. Kamu belinya tapi kan aku nggak beli. Karena kan aku kerja diantar jemput. Jadi aku nggak butuh. Jadi aku belinya tuh yang tiket yang lembaran satu deret isi 10 gitu, Ci. Itu harganya sekitar 20. Itu harganya sekitar 27 karena kan aku paling pakai seminggu sekali kan. Jadi lumayan lah kalau aku beli 10 bisa habis baru 2 bulan gitu. 2 bulan aku cuman anggap aja cuman buat tiket bis kereta gitu ya $27 tuh untuk 2 bulan kan. Cuman kalau misalkan aku beli biasanya tuh aku cari di marketplace Facebook. Nah, itu biasanya ada yang jual. Ada yang jual itu biasanya kalau kita hoki kita bisa dapat harga 60 atau 7, rata-rata sih kebanyakan 70 sampai 80 lah kebanyakan. Ini tuh dapat berapa? Kenapa? Dapat berapa sebulan? Sebulan. Kok bisa ada yang begitu, ada yang jual gitu? Kayaknya dia tuh mungkin dapat dari kantornya gitu atau mungkin dia misalnya kayak gini. Kalau di sini tuh kan aku dengar-dengar tuh kalau misalnya kayak kita yang low income gitu, kita kayak bisa daftar gitu ke government ke bagian mana gitu kayak yang ada yang apa sih yang Clearview apa sih yang di dekat sini ya Bi ya? Clearview pokoknya ada library kayaknya isinya nggak cuma library gitu, kita bisa daftar di situ terus kita bisa dapat tunjangan gitu, jadi kita beli tuh harga lebih murah Ci. Paling cuman kayaknya kalau nggak salah sekitar 30 something gitu deh. Murah ya. Iya gitu makanya aku suka carinya kalau aku butuh kayak waktu pertama kali aku datang ke sini itu aku carinya di marketplace. Jadi 2 bulan awal tuh aku belinya di marketplace, nanti janjian aja ketemu sama orangnya di mana. Nanti begitu udah kartu ada kita bayar gitu, entah cash atau e-transfer gitu. Iya itu suamiku sih bilang di sini ternyata juga ada yang jual kayak unlimited gitu yang murah, miring-miring gitu ya. Kita yang nggak tahu sih, mungkin yang kayak gitu kali, dapat dari kantor atau dari mana terus jual. Iya, kalau nggak di-hack atau apalah, pinter-pinternya mereka lah. Oke. Kalau di sana berapa sini, normalnya? Kalau kita normal, di sini berapa? 100 berapa? 3,2 kalau per day. 3,25 kalau buy tiket sekali ya, one way gitu. Maksudnya ya tiket aja, nggak bukan bulanan. Terus kalau bulanan di sini 100 berapa? Nah, 156. Ini harga normal. Ya, di sini harga normal. Di sini sih kalau harga hariannya sih 3,5. Tapi di sana tuh harga satu tiket. Harga satu tiket ya, harga satu tiketnya. Nah, tapi di sini tuh kan katanya ada dulu sih di bagian kertasnya tuh ada waktunya gitu 1,5 jam. Tapi kemarin terakhir dilihat kayaknya udah nggak ada. Jadi kayak nggak berlaku juga dulu waktu awal-awal. Aku kan kayak masih nggak ngerti, takut gitu kan. Jadi kalau udah lebih dari 1,5 jam, aku pakai lagi
tiket yang baru gitu kan. Alhasil boros banget kan, jadi mahal banget dong kalau misalnya kita pergi seharian kan. Jadi tapi kalau sekarang ya udah, misalnya sehari aku pergi dari siang sampai malam pun ya udah aku pakai tiket itu aja juga. Semua driver Ada apa? inspektor. Kenapa? Nggak ada inspektornya. Kalau di sini di LRT itu sama sekali nggak ada, Ci. Oh, kalau kita Malang pun nggak ada. Jadi kita cuma ada kayak mesin gitu, kita kayak verificate. Jadi si tiketnya dimasukin, validate-nya. Jadi nanti ada di print tanggal sama jam gitu. Nah, tapi kalau begitu kita misalkan dari situ, kita dari pakai LRT ganti ke bus, si tiket yang kecil itu tuh kita kasihin ke si busnya, nanti dikasih kayak kertas gitu. Nah, itu ada tanggalnya sama ada jamnya. Cuman kan harusnya dia tahu dong kan, karena kan ada jam kita tuker kan. Nah, tapi kalaupun udah lewat, aku tetap kasih lihat itu, ya udah, yang penting tanggalnya masih tanggal itu, ya udah masih aja. Ya lumayan. Nah, kalau kita di sini tuh per 2 hours. Kita kalau misalnya beli tiket yang sekali gitu, kita 2 jam itu boleh bolak-balik kemana aja, mau naik taksi, mau naik subway, mau naik bus, mau naik streetcar. Nanti setelah 2 jam dia sistemnya otomatis. Jadi kalau kita tap udah 2 jam dia langsung motong. Jadi dan kita nggak bisa pakai lagi itu tiket, itunya nggak bisa kebuka. Oh, soalnya pakai kartu sih ya. Terus di kita juga belum ada palang-palang pintunya begitu, nggak ada. Oh, kita langsung masuk itu ya? Masuk aja. Ya kalau misalkan ada orang yang nakal nggak mau validate, bisa. Tapi ya kadang kalau sampai kena di inspektor, ya udah kita bisa kena denda $50. Oh. Jangan berisik, nanti Dan ini waktu kita dikasih waktu cuma 10 menit lagi. Aku baru tahu. Udah kamu baca kalian kan 9 menit sampai 3 menit. Iya. Ya udah, oke. Biar cepet aja. Terus kita ngomongin apa ya? Oh, sewa kali ya. Sewa ya. Sewa kita lagi ngomongin sewa one bedroom deh. Banyak kan orang kan one bedroom. One bedroom kita kalau di sini startnya tuh 2.000. Kita ngomong rata-rata deh. Kalau di sana berapa? 1.000. Ini rata-rata. 1.000. 2.000 sampai 2.100 ya. Iya, berarti. Nah, aku nggak tahu biasanya kalau soal utility kita tergantung. Ada yang include all, ada yang mesti bayar-bayar lagi. Nah, kita anggap aja ini kayak include. Kalau kamu gimana? Include. Aku nggak include all. Oke. Anggap aja 1.000. Berarti rata-rata 1.000 aku 1.000 sampai anggap aja 1.000 sampai 1.200 lah. Ini tergantung lokasi kali ya. Tapi kalaupun di downtown ya, cari harga segitu tuh masih ada, Ci. Iya sih, murah sih. Kalau soal tempat tinggal udah pasti murah dah. Kita nggak usah ngomongin yang affordable lah ya. Kalau soal tempat tinggal udah pasti jauh lah, udah kayak double lah ya. Iya, benar. So apa lagi ya? Ngomongin soal apa lagi ya? Di sana insurance berapa? Oh, insurance. Insurance apa? Kalau di sana yang government bayar nggak? Enggak. Aku ini nggak bayar. Kalau insurance kan? Tapi kalau di luar yang government gitu, yang di luar healthcare dari government, Cici ada pakai insurance lagi nggak? Oh, karena suami aku kerja, dapat benefit, jadi kita nggak bayar lagi. Oh iya. Ya. Kalau kantornya bayar, tapi potongan dari gaji ya. Gajinya dia yang dipotong. Oh, tapi berapa kenanya per bulan hitungannya? Kira-kira 180 one family. Dari kantor potong. Oh ya, berarti kurang lebih sama lah. Aku hitungannya kantornya bayarin, tapi kita kayak di subsidi. Subsidi. Tapi si Erwin mesti bayar 180 dari gaji. Tapi itu udah subsidi. Itu subsidi dari kantor, kita nggak. Kantor bayar 400-an. Si siapa namanya, si pegawai bayar 180-an. One family. Iya. Aku ini sekarang aku lagi nggak ikut. Aku sebenarnya harusnya dari Teams ini dapat. Kalau udah lewat 3 bulan probation harusnya dapat. Cuman aku kemarin baru assessment kan, jadi masih tunggu nih gimana. Nah, cuman kemarin akhirnya aku ikut insurance yang dari college-nya si Ferry. Itu tuh berapa? 900 berapa?
900-an bagi 12. Pokoknya satu kepala itu sekitar $40-an. Oh, $40-an. Kali kan bertiga, jadi 120 ya. Itu dari dari kampus ya. Dari kampus. Kacamata, gigi di cover. Iya, mata dental. Itu udah pilihannya, makanya harganya segitu. Tapi kalau misalnya kita bisa pilih kita mau yang mata aja atau mau dental aja itu juga bisa gitu. Oke. Tapi kalau healthcare dari government-nya free kan? Kalian nggak bayar-bayar kan? Free. Kita free di sini. Berapa duit kalian kacamata kalau di student di cover? Tahu nggak? Nggak tahu ya berapa ya? Nggak cek. Kemarin aku baru cek yang gigi karena gigi aku ada bolong. Iya. Enggak banget. Di covernya sekitar 70-80% kalau gigi. Oh, 70 dari total biaya ya. Nah, itu nah kalau karena company Erwin ini benefitnya oke kan. Jadi kita unlimited. Terus kalau mata soalnya mahal, Ci. Pantesan unlimited. Kalau yang murah-murah mah. Mata sih oke. Mata juga bagus banget mereka. Mata kayak kita family per one person itu 500 ya. 600 kacamata. Nah, terus ya itulah. Kacamata satu orang bisa $600. Iya ya. Nah, jadi kayak ya oke. Jadi anakku yang satu gede udah pakai. Ya oke lah, aman lah. Iya. Karena di sini mahal banget. Aku bikin di Indo cuma 300.000 di sini. Ya, betul. Sini kacamata nggak masuk akal ya. Harganya gila-gilaan. Benar-benar. Semuanya mahal aja. Kalau yang kayak kita biasa di Indo kayak murah lah kacamata. Tapi sini mahal. Oke. Jadi conclusion-nya kalau dihitung-hitung sama biaya tempat tinggal, biaya kos, biasanya lebih murah. Iya pasti lebih murah kalian sih. Pasti lebih murah kita sih, Ci. UMR kan? Iya, kalau kerja UMR enak tinggal situ. Kalau gajinya kenapa? Kalau gajinya minimum wage. Kenapa? Enakan tinggal mana? Udah enak tinggal tempat kalian lah. Iyalah. Iya langsung. Kalau kerjanya nggak UMR juga enakan di tempat kita. Cici bayar per bulan apartemen 2.000. Di sini udah dapat cicilan rumah kembalian $200, Ci. Dapat rumah, Ci, udah bukan apartemen lagi, Ci. Benar juga. Bisa saving lebih banyak ya, mestinya ya. Udah pasti itu. Kalau mau cari yang apartemen harga 200-250 gitu masih ada, Ci. Coba, itu paling cicilan per bulannya paling 1.000. Iya sih. Tapi kerjaannya ada nggak lapangan kerjanya? Itu masalahnya. Alah, kan Cici udah PR. Pasti lebih gampang daripada kita yang belum PR, ya kan? Cuma memang secara logika sih harusnya kalau di kota yang kayak besar kayak Toronto, Vancouver harusnya lapangan kerjanya lebih banyak ya. Tapi kan penduduknya juga padat kan, lebih padat juga. Jadi saingannya juga banyak ya. Tapi makanya kalau kerjaan kita nggak bisa kayak kita nggak bisa bilang gampang cari kerja di sini, susah cari kerja di sini, kayak ya jalan Tuhan aja gitu. Kalau kita dikasih ya udah gitu, syukur. Kalau dikasih dapat yang bagus, kita berdoa ya. Ya keras begitu kan. Kalau udah bagus, udah fasilitas ini tuh udahlah dibetah-betahin aja. Iya, kita mikirin sayang di fasilitas itu sih. Itu yang jadi pikiran. Kalau mau pindah ke tempat lain bisa dapat yang lebih bagus enggak gitu kan, atau enggak paling enggak sama gitu kan. Benar. Terus tapi Cici sekarang kalau anak berarti udah dapat ini dong. Apa? Health benefit. Health benefit itu. Udah. Terus itu hitungannya nanti anak kedua lebih kecil lagi, anak ketiga lebih kecil lagi, apa gimana? Itu hitungannya. Bentar, aku tanya dulu, aku nggak ngerti. Gimana itu? Sama ya? Anak yang kecil lebih gede dapatnya daripada anak yang gede. Di bawah umur 6 tahun. Di bawah umur 6 tahun lebih gede dapatnya. Oh iya, sama. Iya dari pemerintah. Ayo, makanya bikin lagi. Mau cuman nggak sekarang ya, kayaknya waktu aku udah padat banget, kayak belum
Belum ada Belum waktu. ini ya. Soalnya kalian masih belum ini juga betul. Ya, aku belum Tapi settle. nggak masih pecah gitu. Iya, suamiku masih sekolah juga ya kan. Kita berdua kerja, nggak ada siapa-siapa ya kan. Iya, Aduh, udah kalau deh. hamil nggak bisa kerja. Aku aja tuh jadinya karena hamil, jadinya udah langsung stop kerja. Ya, makanya kan. Nanti aja Kalau deh. nggak, bayar daycare juga nggak masuk akal, mahal kan Ya, gitu. bener. Aku kemarin ada yang dekat rumahku sini. Dia harganya 500 ya plus 70 agent fee. Tapi itu part time loh, Ci. Part time loh, seminggu 3 kali. Terus dibilang, tapi karena saya mengerti kondisi kamu, bla bla bla, yaudah saya diskon deh 400 plus 70 agent. Ya, sama aja gope. Ya, sayang kan? Itu kalian udah berapa persen dari gaji udah hilang cuma buat daycare. Emang nggak, kadang nggak worth it kalau kita mikir-mikir nggak worth it, ngapain? Iya, Mendingan lagian nggak ya usah. udahlah gitu. Kecuali kalau gaji aku gede, aku bisa kerja day shift gitu, masih sisanya masih sama Iya, kayak kerja sekarang masih nggak apa-apa gitu kan. Tapi kok iya. enggak gitu mah. Selama belum terganggu mah udah. Oke, Tapi ya, jadi setelah perbandingan groceries, biaya tempat tinggal, insurance segala macam. Kayaknya kalau insurance, kalau kita ngomongin insurance kayaknya kurang lebih sama lah ya. iya. Pasti mereka juga intinya mungkin sama kali kayak Indo, misalnya adanya yang prudent, terus apa? Iya, itu kalau kita beli Gitu. kan. Ya, Kalau gitu. kita mau ngomongin government, intinya semua sama. Intinya Gitu. semua sama, pasti sama gitu kan, gitu. Tapi kalau misalkan dari yang kayak tempat tinggal lah, terus groceries lah, gitu-gitu, Di apa transportasi gitu ya, ya keretanya udah pasti, maksudnya kalau emang kita baru awal-awal datang, suggestion sih mungkin mulai startnya di tempat kalian. lebih affordable lah Ci ya, lebih nggak berat di kantong, kecuali dari Indo udah punya banyak bekal ya kan. Kalau kayak gitu kan, cuman bawa nasi kucing doang mah nggak bisa tinggal gitu. maksudnya kalau emang niat, ada orang yang demen kayak terkenal kan, Toronto, Vancouver tuh udah kayak orang udah langsung tahu gitu kan. Cuman kalau untuk sajian ya, apalagi kayak aku udah compare harga rumah, kalau kita mau beli itu udah pasti sana bisa cicil sini gitu kan. Dapatnya di Edmonton-nya nih, bukan yang di pinggir-pinggir. Kayak kita kalau kita mau bicara beli rumah di sini aja, kalau kita mau beli di Toronto ya, bukannya di suburb gitu, itu townhouse aja itu bisa 1,2 juta. Oh my god, Ci. Yes. Beneran. Itu townhouse ya, kita nggak ngomongin detached house. Itu townhouse ya, mungkin yang townhouse yang kecil ya, bukan townhouse yang ada, yang townhouse yang gede, yang luxury gitu. Iya, itu bukan downtown banget lagi ya. Iya, itu bukan downtown banget. Depan rumah kita, depan apartemen kita, townhouse-nya berapa? 3,5 juta. Karena kita di core downtown nih, kita ngomongin benar-benar core downtown. Ada orang yang, aku pengen cita downtown, mau tinggal di downtown. Ya, siapin dulu duit 3,5 juta kalau mau beli. 3,5 juta Canadian dollar tuh berarti kalau di 40 million ya? 38 lah, 38 miliar. Ya, itu kok. 38 miliar. Ya. Kalau di Indo udah dapatnya istana, Ci. Kalau di sini udah dapatnya udah istana, Ci. Udah di sini cuma townhouse. Belakangnya hutan kayaknya rumah. Itu bedanya. Kalau kemarin aku di Edmonton sih townhouse itu affordable sih. Compare, kalau kita lihat compare harga sini paling 200.000 Ci. Orang rumah si apa, ada Cici, aku ada kenal Indo, Cici Jesslyn tuh kan beli rumah gitu. Itu bukan yang townhouse ya, terus dia ada garasinya, ada tamannya juga gitu kan, terus ada basement yang bisa disewain punya lagi gitu kan. Itu aja 300, kayaknya sekitar 360-an deh. 360.000-an. Iya aja nggak dapet loh. Gue mau beli studio nih misalnya, mau sewain ke orang, nggak ada harga segitu. Berapa? 500.000? Ya, 550.000. Studio. Studio, Ci. Oh my god. Waktu kawin. Masih ada kenalan. Adik waktu baru aja. Iya, oke. Iya, segitu. Gila ya. Sesuatu. Iya, kalau kita ngomongin orang Jakarta itu sesuatu. Sesuatu.
sesuatu ya kalau dipertimbangin mau tinggal kota ya begitulah nasibnya. Ya begitulah ya. Jadi kalau pertimbangannya ya sebenarnya kan ada orang yang kalau aku pribadi ya sebenarnya aku di mana aja oke-oke Betul. aja gitu. Iya. Asal maksudnya jangan kalau di luar Toronto dan Vancouver ya. Maksudnya kalau disuruh pilih kota mana selain itu sih aku pun ya oke-oke aja. Oh. Apa sorry? Anak Nah, pelajar. kalau diminta mau nggak gitu tinggal di Kanada tapi nggak di Toronto di Vancouver sih aku oke-oke aja gitu kan. Ya so far ya oke aja gitu karena Kalian memang oke ya. ya walaupun kalau kata orang yang udah pernah tinggal di Toronto dan Vancouver terus ke Edmonton kayak kok dari kota ke desa gitu mungkin ya buat mereka yang udah Mungkin lebih terbiasa sepi, pasti lebih sepi lah orang-orangnya. lebih sepi lah karena sekarang Iya. aku berangkat kerja pun juga udah nggak ada udah sepi jam 9 tuh maksudnya ya masih ada mobil lalu lalang tapi udah sepi lah gitu termasuknya udah sepi gitu. Gitu. Iya Cuman sih. Ya gitulah. Harus ada ya plus minus lah ya. Mau tinggal di tengah kota tapi harus ada bayar biaya lebih mahal. Kalau enggak ya pinggiran, maksudnya kota yang lebih kecil tapi biayanya lebih kecil juga pasti otomatis. kecil juga. Betul. Ya harus dipertimbangkan sih kalau buat orang yang kalau mau datang ke sini. Benar. Apalagi kalau punya keluarga. Kalau sendiri lebih gampang. Ke Toronto tinggal sendiri ya bisa sewa bareng. Apa kayak sharing room, biasa orang gitu. Itu lebih murah kan. Iya, kalau buat cari family, buat family nggak mungkin susah. kan? Nggak mungkin family Nanti cuma sewa satu kamar doang gitu kan? Nggak bisa, nggak ada yang mau juga. Apalagi punya anak kan. Basement aja aku nggak mau biasanya kalau punya family. Terus satu lagi, kalau di sana misalkan Cici cari apartemen gitu ya atau tempat tinggal gitu ya. Terus dia tahu misalkan Cici punya anak gitu misalnya satu ya. Boleh nggak Cici sewa apartemen yang one bedroom? Boleh. Boleh. Oh berarti nggak semua ya. Soalnya ada Iya. kayak temen aku juga yang di Vancouver ada yang bilang katanya kayak nggak boleh kayak terlalu sempit nanti. Soalnya lu punya anak satu gitu. Tapi kalau aku di sini tergantung owner, ada yang gitu, ada yang kayak nggak boleh, maksudnya profesional couple doang misalnya one bedroom nggak boleh ada anak, tapi ada yang owner yang baik kayak ya udah gitu. Sebenarnya iya peraturan Toronto nggak boleh. Peraturan Toronto sebenarnya nggak boleh. Cuman yang balik lagi kan ke owner ya yang masih. Aku nggak tahu sih kalau peraturan di sini boleh atau enggak. Cuma maksudnya so far waktu aku datang ke sini aku cari beberapa apartemen tuh nggak ada yang kayak kamu bawa anak satu ya bertiga berarti nggak boleh nih yang one bedroom. So far semua ya terserah kita mau sewa satu kamar mau 2 kamar 3 kamar ya terserah kita gitu. Oke. Pasti lebih better lah. Iya benar gitu. Terus karena kita juga baru kan belum dapat kerja juga waktu itu, tapi itu nggak ribet gitu Ci, maksudnya harus ada slip gaji lah apa bla itu nggak ada yang kayak gitu. Oh gitu. Terus, kalau di sini kan biasanya tuh kayak ditanyain banget. Oh iya waktu itu karena waktu kita deal apartemen ini, aku tuh belum kerja Ci. Ya. Dapat kerja. Terus diminta persyaratannya apa? Kayaknya dia sempat minta ini deh apa? Kayak bank kita gitu bang. Bukti keuangan ya. Kita lah intinya gitu kan. Nggak mungkin juga kalau nggak diminta apa-apa dia bunuh diri juga kan. Masuk akal mungkin karena dia lihat kamu suami kamu student terus kamu baru datang belum dapat kerja jadi dia sebagai lebih lebih amannya dilihat lah tabungan kalian tuh cukup nggak sih gitu kan buat setahun paling nggak gitu mungkin begitu kali ya. Dan nggak diminta langsung 1 tahun bayar juga kalau diminta 1 tahun bayar aku makanin salju. Bayarnya sama kan kayak di sini kan sebulan pertama dan bulan terakhir kan apa ya buat sewa maksudnya buat sewa pertama kali kalau di sini biasanya bulan pertama sama bulan terakhir bayarnya di depan. Enggak aku cuma deposit aku cuma deposit sama yang bulan pertama itu. Depositnya bukan sebesar biaya sewa. Depositnya tergantung. Kalau di aku dikenain 800. Ada yang cuma setengah, ada yang 1 bulan sewa. Jadi tergantung si ownernya nih. Oke. Kayaknya kalau di sini rata-rata itu bulan pertama plus bulan terakhir.
Oh iya, nih ada kata suamiku student ada yang dikenain langsung dibayar 6 bulan itu kan. Temen aku 1 tahun, Ci. Oh iya kamu cerita waktu itu ya, betul kan? Iya itu gila sih. Kayak gitu. Dan mereka lebih ngeri lah, mungkin takutnya ada masalah lah tenannya ya kan, jadi masih. Benar. Oke lah kalau gitu. Oke. Since waktu udah malam, anak banyak anak tidur. Bobo, ayo. Besok sekolah. Ya. Oke. Oke, kita closing aja. Thank you ya buat waktunya nih. Kita bisa akhirnya bisa bareng. Cuma pada nongol. Kalau udah kayak gini semua pada nongol. Kayak gitu. Mau say goodbye-nya baru nongol ya. Nih, sini. Net, sini, Net. Sini mana? Tuh. Ani. Hai. Ya udah, thank you buat waktunya ya. Aku Thank panggil you. channel kamu tuh Cupacup. Oh, oke. Thank you buat waktunya. Kita udah join bareng. Nanti kita ketemu lagi one day. Siapa tahu ada yang mau request, mau apa compare apa lagi tentang Toronto. Boleh di komponya. Oke. Mana tahu nanti kita ketemu beneran ya. Betul ya, kita ketemu secara fisik langsung. Oke. Bye-bye. Thank you, Fir. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Oke, oh. Bye. Stop. Bye.